Ini teknik NMR. Ini gambarannya tentang alatnya ya. Spektrometer NMR. Ini adalah magnet dari luar. Disebut sebagai superconducting magnet. Ya, kalau biasanya ya itu tadi yang saya gambarkan seperti semikonduktor kan gitu ya, yang sekali-sekali diberikan energi listrik dia bisa menjadi magnet, energi listriknya dilepas dia tidak menjadi magnet. Nah, yang seperti itu ini diberikan dari luar, memang ada anunya, alatnya tersendiri itu dari luar. Kemudian ada amplifier, ada transmitter, receiver, detektor, dan komputer. Kayaknya sampelnya nggak kelihatan di mana ya, mestinya ya di dalam sini lah ya, di dalam sini. Dia mengalami medan magnet dari luar. Ini adalah layout dari tipikal spektrometer NMR. Link from transmitter to detector, transmitter ke detektor ini mengindikasikan bahwa the high frequency of the transmitter is subtracted from the high frequency received signal to give the low frequency signal for processing. Wah, ini kalau sudah alat ini, ini ya, perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi saya tadi sedikit memberikan bayangan, gambaran gitu ya, tentang apa yang dimaksud dengan medan magnet dari luar gitu ya. Terkait nanti ini adalah dengan peralatannya gitu ya, realnya peralatannya gitu. Jadi bahwa medan magnet dari luar itu memang benar-benar suatu benda yang memiliki medan magnet yang di luar molekul kita gitu. Yang nanti kalau dia memberikan pengaruh medan magnetnya maka akan memberikan efek resonansi pada spin di dalam molekul kita, baik spin inti maupun spin elektron. Bagaimana mempengaruhinya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ini energi dari suatu momen magnet, mu, momen magnet ini dilambangkan dengan simbol mu, itu adalah momen magnet mu dikalikan dengan medan magnet dari luar yang diberikan. Maka nanti itu akan menghasilkan dari energi dari momen magnet. Momen magnet itu apa? Nah, ini ya. Mu, momen magnet ini misalkan, ini contohnya ini pada pembahasan struktur atom. Struktur atom ya, ini bercerita tentang elektron, suatu elektron yang dia berada di dalam suatu orbital molekul. Jadi seperti yang telah dulu saya sampaikan bahwa elektron itu melakukan gerak spin pada sumbunya ya, rotasi pada sumbunya. Itu digambarkan, lihat di sini ini ada semacam bola, dianggap lah ya ini ya, biar gampang. Walaupun elektron pada tingkat kuantum itu gambarannya adalah semacam awan gitu ya. Untuk pembahasan ini kita gambarkan dia sebagai bola, biar kelihatan spinnya itu kayak apa kan gitu ya. Nah ini anggap ini elektron kita, dia berputar pada sumbunya. Berputar pada sumbunya, ini ada muter gini ya. Berarti ini berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian dia memiliki nilai spin ya. Namanya S ini adalah spin angular momentum. Gitu ya. Bukan. S itu adalah momentum angular spin, betul. S ini adalah momentum angular spin. Jadi momentum itu massa kali kecepatan. Kalau kecepatannya geraknya adalah berputar, maka kecepatannya adalah kecepatan angular. Kecepatan perubahan berapa derajat setiap detik. Nah, gitu ya. Dia berputarnya itu berapa derajat setiap
detik. Itu namanya kecepatan anguler. Kalau dikalikan dengan massa, maka kita memperoleh nilai momentum anguler. Nah, ini adalah momentum anguler spin. Dia misalkan apa, karena geraknya, kalau kita anggap geraknya dia berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian arah momentum angulernya itu ke atas, gini ya. Nah, dia seperti yang saya dulu sampaikan, elektron itu adalah partikel bermuatan. Ketika sebuah partikel bermuatan itu bergerak, maka dia akan menghasilkan yang namanya medan magnet. Ya, medan magnet yang dihasilkan oleh suatu suatu benda bermuatan yang bergerak, yang memiliki momentum angular, misalkan arahnya ke atas, itu menghasilkan medan magnet yang disebut momen magnet ini, yang arahnya berlawanan arah dengan momentum anguler, berlawanan arah. Ini namanya anti paralel. Ya, ini yang namanya momen magnet. Gitu ya. Kalau ini tadi momen magnet karena pergerakan spin pada sumbunya elektron. Kemudian elektron ini selain dia berputar pada sumbunya, berspin pada sumbunya, itu kan juga berkeliling. Dia anggap saja ini dia berkeliling di dalam ruang orbital. Ya, misalkan ini dia berkelilingnya dalam ruang orbital ini juga pada arah yang berlawanan arah dengan jarum jam, kan gini. Nah, bagaimanapun yang berkeliling ini tadi kan juga benda yang bermuatan ya. Dia masih sebuah elektron yang bermuatan negatif. Jadi kemudian sambari dia berspin, dia juga berkeliling di sepanjang orbital ini, dia menghasilkan lagi yang namanya momentum angular orbital. Yang arahnya juga sama, karena arahnya sama-sama berlawanan arah dengan jarum jam, dia arahnya ke atas, disimbolkan dengan L, ini adalah momentum angular orbital. Kalau ini momentum angular spin. Nah, kemudian sebagaimana tadi elektron yang bermuatan ini bergerak, dia memiliki momentum angular, dia juga menghasilkan momen magnet. Karena dia benda bermuatan yang bergerak. Momen magnetnya mu ini. Arahnya anti paralel terhadap momen angulernya, momentum angulernya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah mu dari hasil spinnya elektron. Kalau ini mu dari hasil bergeraknya elektron mengelilingi orbital. Nah, gitu ya. Ini yang namanya momen magnet. Inti juga begitu. Inti atom nanti juga melakukan hal yang sama, tapi dia tidak mengelilingi orbital ya. Cuman dia memiliki berputar pada spinnya, pada sumbunya. Nah, energi dari suatu momen magnet mu di dalam suatu medan magnet dari luar sebesar B, ini itu adalah perkalian ini, perkalian skalar. Jadi tidak memperhatikan arahnya. Itu perkalian skalar. Pokoknya besarnya, angkanya berapa, dikalikan besarnya angkanya berapa, dan jadinya energi momen magnet tersebut. Dan energi ini kalau di dalam mekanika kuantum kita menghitungnya dari operator Hamiltonian. Sehingga kalau dibentukkan dalam mekanika kuantum, maka operator Hamiltonian sama dengan operator momentum dikalikan medan magnet dari luar. Nah, gitu. Terus operator momentum itu sama dengan gamma I kali L. Itu dari sini kan? Ya, ini sama dengan gamma E ya, elektron. Kalau ini soalnya punyanya elektron ini ceritanya. Kali momentum anguler
orbital elektron tersebut. Kalau ini orbital. Ini sehingga kemudian tinggal dimasukkan ya ke sini gampang itu, di mana L ini adalah momentum angular orbital operator, gamma E itu adalah ini. Angka E ini adalah muatan dari satu elektron, ada nilainya. Coba di googling, nilainya berapa? Kalau nggak salah 9,5 kali berapa, 10 pangkat berapa gitu ya. Itu seperti nilai massa elektron, itu juga ada angkanya. Jadi ini angka, ini juga angka. Maka ini akan menjadi suatu angka. Tetapan ya, tapi untuk elektron. Nanti kalau proton lain lagi, massanya massa proton. Ya, gamma ini macam-macam. Nah, gamma untuk elektron disebut rasio magnetogirik untuk elektron. Gitu. Di sini khusus untuk elektron tandanya negatif, karena menunjukkan muatan elektronnya negatif. Dan dia berarti juga menunjukkan bahwa mu dan L-nya itu bersifat anti paralel. Jadi coba ini ya, mu misalkan, mu sama dengan gamma E kali L. Mu sama dengan gamma E kali L. Kalau gamma E-nya negatif, mu sama dengan suatu nilai negatif kali suatu nilai. Maka hasilnya akan negatif. Jadi kalau L-nya positif, maka mu-nya menjadi negatif. Karena itulah sifatnya antiparalel. Mu-nya misalkan ke atas, maka L-nya ke atas, maka mu-nya arahnya ke bawah. Ini yang menunjukkan sifatnya antiparalel. Kemudian, nah ini kalau membicarakan untuk kasus di mana medan magnet dari luar itu kita hanya sedang membahas misalkan medan magnet itu pada arah sumbu Z. Nah, pada arah yang lain tidak ada medan magnetnya. Maka mu khusus pada sumbu Z itu sama dengan gamma E kali LZ. Nah, ini sama dengan seterusnya ya. Operator L itu sama dengan ML kali H coret. Nah, itu dari pembahasan awal itu mestinya kalian sudah mengenal. Nah, sehingga mu Z ini tinggal dimasukkan ya, sama dengan ini. Dimana akhirnya energi, gitu ya, energi dari suatu momen magnet untuk ini elektron, karena pembahasan tentang elektron sama dengan ml. Ml itu adalah bilangan kuantum magnetik. Iya benar. Bilangan kuantum magnetik ya ml itu. Bilangan kuantum angular momentumnya jelas angular. Angular. Dikalikan mu B ini adalah suatu angka baru yang baru dikenalin ya. Dia merupakan perkalian antara gamma E dengan H coret ya. Tadi gamma E itu adalah suatu nilai muatan, satu nilai muatan ada angkanya dibagi dengan 2 ME massa elektron ada angkanya, maka ini juga angka, gamma E itu angka. Terus kemudian H coret itu adalah H per 2 pi. Ya, masih ingat ya? H coret adalah H per 2 pi. H coret itu konstanta Planck, ada angkanya, dibagi 2 kali pi. Pi itu 22 per 7, ada angkanya. Jadi ini juga angka ya. Maka gamma E minus gamma E kali H coret ini adalah sebuah angka. Sebuah angka ini kita simbolkan menjadi mu B. Kita sebut sebagai Bohr magneton. Magneton untuk elektron. Angkanya, ya benar sebuah angka ini akhirnya dapat ya. Angkanya segini. Dikalikan ini B0 ini adalah itu tadi medan magnet dari luar yang diberikan. Nah, kemudian Bohr magneton ini kenapa menjadi agak penting untuk disebutkan sebagai satu simbol baru, karena kita kemudian
mengenal Bohr magnetor ini kita anggap sebagai bilangan kuantum dasar untuk momen magnet, gitu ya. Jadi nanti apa-apa ngitungnya adalah sekian Bohr magneton, sekian Bohr magnetor. Nah, ini kayak gitu ya. Spin magnetic moment of an electron. Nah, itu tadi baru ngomong soal orbital ya. ML ini L ini berarti bilangan operator momentum angular orbital. Untuk spin bagaimana? Sama juga. Untuk yang tadi kita baru membahas yang ini, untuk spin, nah kita bahas ini, ya sama juga seperti itu. Di mana bilangan kuantum spin hanya ada 2 plus minus setengah, ya kan? Proporsional terhadap spin angular momentum. Mu spin, nah gitu ya, sama dengan suatu angka proporsionalitas 2 kali gamma, apa ini ya? Nanti kita lihat gamma apa. Saya nggak terlalu terlihat, ini kecil. Dikalikan dengan momentum angular spin S kecil. Nah ini seperti yang tadi, mu itu sama dengan suatu angka. Kalau tadi di sini angkanya adalah 2 gitu ya. 2 kali gamma E kali S. Nah, kalau di sini nggak ada angka 2-nya tapi menjadi GE. G value namanya. Dikalikan gamma E kali momentum angular spin. S itu adalah operator momentum angular, GE itu adalah G value, dan untuk elektron nilai G value-nya itu sekitar 2. Karena itu tadi di sini nilainya adalah 2 kali gamma E. Kemudian gamma E kali B, ini seperti yang tadi, kalau kita hanya memperhatikan ada medan magnet dari luar pada sumbu Z saja, menjadi seperti ini. Cuman di sini nilai MS itu hanya ada 2, plus setengah sama minus setengah untuk spin up dan spin down. Ya, seperti yang tadi, akhirnya kita menemukan EMS, energi untuk spin elektron dari suatu momen magnet spin elektron itu sama dengan GE kali Bohr magneton kali bilangan kuantum spin kali besarnya medan magnet dari luar yang diberikan. Nah, nilai MS ini hanya ada 2 kemungkinan, plus setengah atau minus setengah. Karena itu, ketika diberikan suatu medan magnet dari luar, EMS ini ada 2 kemungkinan. Sekian dikalikan plus setengah dan sekian dikalikan minus setengah. Nah, gitu ya. Ini contohnya, gambarannya ya. Jadi ini gambarannya tentang nilai MS. Anggap saja ini arah sumbu Z, elektron itu berspin gitu ya. Berspin pada sumbu Z ini. Kalau nilai MS-nya plus setengah, spinnya itu agak miring begini, ke sini. Jadi muternya itu tidak persis di sini, pada sumbu ini, tetapi muternya itu pada sumbu ini. Jadi kayak bumi itu muternya itu kan nggak gini kan, tapi agak gini kan. Ya, ya nggak?
terhadap bidang edar ini revolusi matahari kan seperti itu kan agak miring begini kan ya, nggak begini, nggak lurus gini. Nah itu presesi namanya ya. Nah, elektron juga begitu, muternya itu nggak persis begini tapi gini ya. Itu ada presesinya. Kalau plus setengah, gambarnya dia presesinya muternya begini. Kalau minus setengah dia muternya begini. Jadi sumbunya itu di sini kalau minus setengah. Hmm, apa ini ya? Nah, eh, presesi ini, kemiringannya ini, ya, dia ini ada kita kenal dia memiliki laju presesi, gitu ya, laju miringnya ini, ya, laju miringnya ini, bukan laju spinnya ya, tapi laju memiringnya ini, di mana kita menyebutnya itu sebagai frekuensi Larmor. Nilai laju presesinya itu sama dengan frekuensi Larmor, di mana kita bisa menghitung frekuensi Larmor itu sama dengan gamma E dikalikan medan magnet dari luar yang diberikan dibagi 2pi. Berarti nilai gamma E ini kan tetap. Gamma E kan tetapan ya, angka ya. Ya, gamma E ini tetapan ya, angka ya. 2pi ini juga angka. Sehingga akhirnya nilai frekuensi Larmor ini hanya bergantung pada B0. B0 ini adalah medan magnet dari luar yang diberikan. Seberapa besar, seberapa Tesla medan magnet yang diberikan dari luar, maka frekuensi Larmornya sesuai dengan besaran itu. Ini misalkan contohnya untuk medan magnet seberat 1 Tesla, maka frekuensi Larmornya dimasukkan ke sini ya, untuk elektron itu 30 GHz. Gitu ya. Jadi laju presesinya. Terus kemudian kalau inti bagaimana? Tadi saya sudah memberikan awalan bahwa inti atom juga melakukan gerak spin seperti elektron dan dia juga memiliki spin up dan spin down sama seperti elektron. Geraknya bisa searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau tadi bilangan kuantum spin untuk elektron itu lambangnya S, gitu ya, maka untuk inti lambangnya adalah I besar, ya, I seperti ini. Nilainya itu bisa bilangan bulat atau bilangan setengah bulat. Ini agak-agak beda. Kalau tadi elektron hanya plus setengah sama minus setengah. Nah, kalau inti ini bilangan kuantum spin inti itu nilainya seperti bilangan kuantum ML itu ya. Suatu nukleus dengan bilangan kuantum spin I itu memiliki beberapa sifat seperti ini, bahwa momentum angulernya itu memiliki nilai I dikalikan I plus 1 pangkat setengah kali H coret. Itu momentum angulernya. Berarti momentum angulernya tergantung kepada bilangan kuantum spinnya. Terus kemudian suatu komponen momentum anguler MIH coret pada sumbu tertentu, misalkan sumbu Z, di mana MI sama dengan I-1, I-2, I-3, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah min I. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Jadi komponen momentum angulernya itu ada banyak, tidak hanya dua, seperti spin elektron. Komponen MI-nya itu justru seperti momentum anguler orbital, gitu ya. Nilainya adalah I, kemudian min I sampai
I-1 sampai min I. Jika I-nya lebih besar daripada 0, momen magnet dengan besaran yang konstan dan orientasinya ditentukan oleh nilai MI-nya. Berdasarkan pada sifat yang kedua, the spin inti itu, yang artinya juga momen magnet dari inti itu dapat memiliki orientasi sebanyak 2I plus 1. Ya, seperti ini ya. Suatu proton dengan I sama dengan setengah, maka kalau I sama dengan setengah, maka orientasinya yang mungkin hanya ada 2. Kalau I setengah, kemudian setengah min 1 sama dengan berapa? Setengah min 1 sama dengan min setengah. Itu artinya sudah sampai yang belakang sendiri ya. Berarti sudah tidak ada lagi yang lain. Kalau suatu proton dengan bilangan kuantum spinnya adalah setengah, maka hanya ada 2 orientasi, yaitu setengah dan minus setengah. Sementara untuk suatu inti N14 misalkan, dia memiliki bilangan kuantum spinnya sama dengan 1. Maka orientasi dari momentum angulernya itu ada 1, kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan yang terakhir adalah minus 1. Jadi ada 3 orientasi dari momentum anguler spinnya. Terus kemudian C12 dan O16 itu bilangan kuantum spinnya sama dengan 0. Maka MI-nya itu ada 0 dan kemudian berapa? Yang terakhir adalah minus 0. Minus 0 karena I-nya sama dengan 0 ya. Ya minus 0 itu ya 0, nggak ada yang lain ya. Artinya orientasi dari momentum anguler dari C12 dan O16 ini hanya ada 1, yaitu 0. Nah, gitu ya. Dan kemudian akhirnya momen magnetiknya juga sama dengan 0. Tidak memiliki momen magnet. Karena itu kemudian C12 tidak bisa digunakan untuk dilihat nanti interaksinya dengan medan magnet dari luar. Ya, karena momen magnetnya 0, 0 dikalikan berapapun medan magnet dari luar ya tetap sama dengan 0. Berarti energinya tidak berubah. Karena itu nanti atom C, NMR dari karbon itu tidak menggunakan karbon 12 ya, tapi menggunakan karbon 13. Energi interaksi antara nukleus dengan momen magnet mu dengan medan magnet dari luar sebesar B itu sama dengan yang tadi, itu sama dengan mu sama dengan gamma kali I, operator I, di mana gamma itu adalah rasio magnetogirik untuk inti. Kalau gamma E rasio magnetogirik untuk elektron. Ya. Dan secara empiris nilai gamma untuk inti ini itu ditentukan berdasarkan struktur internal dari nukleusnya itu sendiri. Angkanya bisa dilihat dari sini. Ya, I-nya untuk beberapa inti, misalkan jumlah dari proton dari inti tersebut genap, neutronnya juga genap. Nah, ini seperti C12 ya.
maka I-nya sama dengan 0. Bilangan kuantum spin-nya sama dengan 0. Kalau protonnya ganjil, neutronnya ganjil, maka nanti I-nya bilangan bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau jumlah protonnya genap, neutronnya ganjil, maka I-nya adalah setengah bulat. Setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Kalau protonnya ganjil, neutronnya genap, ini juga setengahan. Kita menyebutnya spin setengahan ya kalau gini nih. Setengah, 3/2, 5/2, itu namanya spin setengahan. Di sini diberikan keterangan bahwa spin nukleus itu dapat berbeda jika dia dalam keadaan tereksitasi. Jadi inti pun bisa berada dalam keadaan tereksitasi. Tapi bayangannya mungkin tidak persis sama dengan eksitasi elektron ya, karena dia tidak memiliki orbital-orbital. Dalam pembahasan di buku ini hanya dibahas untuk spin dalam keadaan ground state. Ada yang nanya, agak gabut nanyanya ya. Bagaimana keadaan spin untuk excited state? Ada yang nanya gitu ya. Ya itu nanti bisa kalian pengayaan, cari di googling atau dipelajari di buku yang lain yang lebih advance ya. Tadi kita sudah membahas sampai energi ya. Ya ini akhirnya ya sama seperti elektron tadi, cuman gamanya menjadi gamma untuk inti. Akhirnya sebagaimana untuk elektron, spin inti itu dapat digambarkan sebagai suatu presesi, kemiringan gitu ya, di sekitar suatu sumbu, arah sumbu of the applied field, dari medan yang diberikan, medan magnet yang diberikan. Pada suatu laju presesi yang proporsional terhadap medan magnet dari luar yang diberikan. Untuk proton, suatu medan magnet dari luar sebesar 1 Tesla, ya, presesi rate-nya, laju presesinya itu sama dengan frekuensi Larmor, itu sama dengan kira-kira 40 MHz. Jadi rumusnya sama seperti ini, tapi gamanya ini menjadi gamma untuk inti dibagi 2pi dikalikan medan magnet dari luar. Ya. Gamma E tadi apa ya? Gamma E itu sama dengan gamma E. Oh ini ya, muatan suatu elektron dibagi 2 kali massa elektron. Kalau gamma inti tadi apa? Tabel 15.2. Oh 15.2 itu yang ini ya. Ya ini rasio magnetogirik ya, untuk berbagai inti yang berbeda itu angkanya berbeda-beda. Ya, seperti ini. Nah, kemudian momen magnet dari suatu nukleus kadang diekspresikan dalam faktor G inti. Kalau tadi kita mengenal apa? G value ya untuk elektron. Nah, untuk inti kita mengenal G faktor. Untuk inti GI. Sifatnya khas untuk masing-masing inti. Nah, ini dia angkanya. Untuk inti yang berbeda, angkanya berbeda. Dan suatu nilai yang namanya magneton inti. Kalau tadi elektron namanya Bohr magneton. Kalau inti namanya nuklear magneton. Mu N. Nilai mu N ini tidak bergantung kepada jenis intinya, nilainya semua sama. Di mana mu N itu sama dengan E kali H coret per 2 kali MP.
suatu nilai muatan, gitu ya, E dikalikan dengan H coret. H coret itu adalah H per 2pi, itu angka, E ini juga angka, dibagi 2 kali massa proton. Massa proton ini juga angka, sehingga kita memperoleh angka ini. Dan nilainya tidak bergantung kepada inti apa yang sedang dibicarakan, karena pembaginya adalah massa proton. Massa proton itu angkanya kan tetap ya. Berapa angkanya? Pokoknya 10 pangkat 27 kayaknya. Gitu. 10 pangkat minus 27 kilogram ya. Mungkin 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Kan. Nah, besaran angka itu E kalikan H coret per 2 MP ini yang disebut dengan magneton inti atau nuklear magneton. Tadi yang ditanyakan apa ya terkait ini? Tadi yang ditanyakan apa? Apanya? Mu n-nya dapat dari mana? Itu seperti mu inti tadi ya. Mu elektron tadi dapatnya dari apa tadi? Nah, ini dia. Bor magneton. Mana ya? Bor magneton sama dengan gamma E kali H coret. Ini ya. Gamma E kali H coret. Demikian juga dengan inti. Nah, ini dia. Gamma inti kali H coret. Ya, dari situ dapatnya. Ini seiring saja dengan elektron ya. Nanti dicek ya. Di elektron bagaimana penurunannya termasuk gamma kali G faktor. Itu tadi kan di elektron juga ada kan G value ya namanya. Seiring saja itu ya. Oh gitu. Nah ini coba dilihat angkanya. Mu n sama dengan E kali H coret. H coret ada angkanya ya. H per 2pi kan. Ada angkanya. Konstanta Planck dibagi 2pi. Dibagi 2 kali massa proton. Massa proton ada angkanya ya. Ya. Jadi kira-kira mu n ini angka tetapan atau enggak? Tetapan. Tetapan, dia semua angka-angka di sini adalah tetapan. Jadi mu n itu adalah tetapan. Karena itu dia bilang nilai mu n itu tidak bergantung kepada jenis intinya. Ya. Jadi intinya apapun nilai mu n tetap sama. Ya. Nah, ini adalah proses pembelahan tingkat energi akibat adanya medan magnet dari luar. Jadi awalnya gitu ya. Awalnya ini contohnya apa ini? Elektron spin level. Oh, ini ya. Tingkat energi spin elektron, spin up sama spin down. Kalau kita punya elektron, spinnya ada 2, spin up sama spin down. Itu energinya sama apa enggak? Sama apa enggak? 2 elektron spin up sama spin down. Dia bisa berada dalam satu orbital. Tingkat energinya sama apa enggak? Sama kan? Sama. Ya. Jadi ketika belum ada medan magnet dari luar, spin up, spin down-nya elektron ini, 2 elektron ini yang berspin berbeda, ini energinya sama. Kemudian ketika ada medan magnet datang dari luar, gitu ya. Itu yang dari kemarin sebenarnya menjadi pembahasan kita ya, termasuk splitting macam-macam itu kan semua karena adanya medan magnet dari luar dirinya yang dipengaruhi itu tadi. Ya, kemudian menjadi tersplitting menjadi yang satunya itu adalah
E-nya untuk MS sama dengan plus setengah, dan yang satunya itu adalah tingkat energi untuk MS minus setengah. Angkanya di mana? Ngitung energinya. Ini ya. Ya, MS ya ini ya. Ya, tinggal ganti MS-nya ada yang plus setengah, ada yang minus setengah. Maka ada dua jenis energi sekarang karena adanya medan magnet dari luar. Besarannya ya sebesar ini. Ya, bisa di sini disebut sebagai E alpha kalau spin up, yang ini E beta untuk spin down. Ini ada deltanya kan? Ada selisihnya ya. Selisih tingkat energi. Deltanya, delta E ini akibat adanya medan magnet dari luar itu sama dengan E alpha dikurangi E beta. Ya tadi persamaan yang tadi ya, yang EMS itu tinggal dikurangkan saja. Ya, sehingga sama dengan GE kali mu B kali B0. Nah, if the sample is exposed to radiation of frequency nu, jika sampel kita itu terpapar oleh suatu radiasi dengan frekuensi nu, maka energi pemisahannya itu come into resonance, itu menjadi beresonansi dengan radiasi yang datang itu tadi ketika frekuensinya itu memenuhi kondisi atau syarat resonansi, yaitu Hnu itu harus sama dengan GE mu B kali B0. Jadi radiasi yang datang itu frekuensinya, energinya, Hnu ini kan energi ya, Hnu itu sama dengan energi kan, energi dari sinar yang datang atau radiasi yang datang kan gitu. Itu besarnya harus sama dengan ini, harus sama dengan selisih tingkat energi akibat adanya medan magnet B0 kan gitu. Kalau sama nilainya, ini energi kan, ini juga energi. Kalau sama energinya maka terjadi resonansi. Kayak kemarin di dalam percobaan pendulum itu, ada pendulum dengan panjang yang berbeda-beda. Ya, ya, ketika panjangnya nggak sama, talinya itu, maka ini tidak terlalu beresonansi, hanya sedikit saja beresonansi. Sementara kalau panjangnya ini sama, dia itu terus beresonansi menjadi sama resonansinya. Ini gitu ya, ini frekuensinya sama. Demikian juga di sini. Jadi syaratnya bahwa energi dari radiasi yang datang frekuensinya itu energinya itu menjadi harus sama dengan delta energi pemisahan akibat adanya medan magnet dari luar ini. At resonance, there is strong coupling between electron spin and the radiation, and strong absorption occurs as the spin makes the transition beta ke alpha. Jadi pada keadaan beresonansi terjadi suatu coupling yang kuat gitu ya. Coupling itu apa ya? Coupling itu penggabungan yang kuat antara spin elektron dengan radiasi tersebut, dan kemudian akan terjadi serapan spektra gitu ya yang kuat ketika spin ini bertransisi misalkan dari beta menjadi alfa. Untuk EPR atau ESR
elektron paramagnetik resonan atau elektron spin resonan itu merupakan suatu studi molekul dan ion yang mengandung elektron yang tidak berpasangan dengan mengamati medan magnet di mana molekul tersebut menjadi beresonansi dengan radiasi radiasi gelombang monokromatik. Monokromatik itu berarti cahaya tunggal. Kira-kira dengan medan magnet sebesar 0,3 Tesla, ini adalah biasanya medan magnet yang digunakan untuk spektrometer EPR. Kayaknya di Indonesia belum ada yang punya spektrometer EPR ini ya. Enggak umum. Yang umum NMR ya. Correspond to the resonance with electromagnetic. Nah, ini 3 Tesla ini itu sesuai dengan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 10 GHz. Dengan wavelength panjang gelombang 3 cm. 3 cm ya lah, panjang juga ya wavelength 3 cm. Radiasi 3 lambda 3 cm ini masuk dalam daerah microwave. Nah, sehingga EPR ini menggunakan sinar yang ditembakkan ini tadi itu dalam gelombang microwave, gitu ya. Jadi nyambung ya sama yang dulu ya, pembahasan tentang radiasi elektromagnetik itu ya. Kalau untuk inti gimana? Ini tadi kan gambaran elektron ya, spin elektron, bagaimana perubahan energinya. Nah, untuk inti, tingkat-tingkat energi untuk spin inti tadinya sebelum ada medan magnet dari luar, tingkat energinya sama. Ketika ada medan magnet dari luar sebesar B0, dia langsung tersplitting. Ya, khusus untuk inti dengan spin setengahan, gitu. Tadi kan inti kan macam-macam kan spinnya. Ada yang setengahan, ada yang 1, ada yang 0, kan gitu ya. Ini kan angkanya. Untuk spin yang setengahan, dia seperti elektron. Untuk spin min setengah, inti dengan spinnya min setengah, nah rasio magnetogiriknya positif, contohnya adalah untuk atom hidrogen atau atom C13 dalam suatu medan magnet. Resonansi terjadi ketika energi separation atau delta energi ini antara tingkat energi yang tersplitting ini match dengan energi dari foton di dalam medan elektromagnetik yang diberikan, ya seperti tadi ya. Jadi ini contohnya untuk, ini nanti aplikasinya NMR ini, Nuclear Magnetic Resonance. Biasanya yang digunakan memang HNMR atau CNMR. H-nya adalah H1 dan C-nya C13. Pemisahan tingkat energi antara ML sama dengan plus setengah untuk spin alfa dan ML sama dengan min setengah untuk spin beta. Khusus untuk inti yang memiliki spin setengahan gitu ya. Di mana I-nya sama dengan setengah, itu menjadi seperti ini. Delta energinya sama dengan delta beta, E beta dikurangi E alfa, itu sama dengan ini. Sama dengan gamma kali H coret dikalikan B0. Seperti yang tadi, syarat adanya puncak serapan resonansi itu terjadi harus memenuhi syarat resonansi, di mana gelombang elektromagnetik yang datang itu memiliki frekuensi dengan energinya itu harus sama dengan selisih energi antara splitting ini ya, tingkat energi ini.
Karena gamma H caret beta 0 per H itu adalah frekuensi lamor dari nukleus. This resonance occur when the frequency of electromagnetic field match the lamor frequency. Jadi gamma H caret B0 per H, nanti dicek lagi ya, itu ternyata adalah sama dengan frekuensi lamor. Nah, maka nu ini adalah frekuensi dari sinar yang datang atau gelombang elektromagnetik yang datang. Itu berarti sama dengan frekuensi lamor dari inti tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhananya, resonansi magnetik inti itu merupakan suatu studi sifat molekul yang mengandung inti magnetik dengan menerapkan medan magnet dari luar dan observing the frequency of the resonant magnetic electromagnetic field dan mengamati frekuensi dari medan elektromagnetik resonan. Lamor frequency of nuclei at the field normally employ. Frekuensi lamor yang biasanya untuk inti ini, yang biasanya diterapkan adalah sekitar 12 Tesla. Nah, ini biasanya terletak pada daerah frekuensi radio. Berarti lebih rendah daripada microwave, ya. Sekitar 500 MHz. Jadi NMR itu adalah suatu teknik radiofrekuensi. Jadi NMR itu menggunakan frekuensi radio, gitu ya. For mass in this chapter, we consider spin setengah nuclei, but NMR is applicable to nuclei with any non-zero spin. Untuk pembahasan di dalam buku ini nanti akan hampir seluruhnya dibahas tentang inti dengan spin setengahan. Tetapi sebenarnya NMR itu dapat diterapkan untuk inti dengan spin berapapun asal non-zero, ya, bukan nol. As well as proton, which are the most common nuclei studied by NMR, spin setengah nuclei include. Jadi spin inti setengahan yang biasa dipelajari untuk NMR itu ada beberapa, selain proton ada C13, ada F19, ada P31, mungkin juga ada AL27, ada ya beberapa gitu ya yang lain. Sampai di sini sudah mengerti ya? Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.